Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, al-musyahidun al-kiram, para permesa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mengetahui bahwa tujuan kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini untuk beribadah kepadanya, maka perlu bagi kita untuk mengetahui apa itu ibadah. Apa sih ibadah itu? Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan, al-mahabbatu ma'al khudu hiyal ubudiyah. Kecintaan yang disertai dengan ketundukan, itulah ibadah. Alladzi khuliqal khalqu li ajliha, yang dia itu diciptakan untuk beribadah kepadanya. Fa innaha ghayatul hubbi bi ghayatil dzul. Nah, sesungguhnya hakikat daripada ibadah itu adalah puncaknya kecintaan yang disertai dengan kerendahan. Wala yasluhu dzalika illa lahu subhanahu wa ta'ala. Yang hal tersebut tidaklah pantas diserahkan melainkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Maka dari sini kita mengetahui bahwa hakikat ibadah itu adalah merendahkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala disertai rasa cinta kepadanya. Dan seseorang akan dikatakan orang yang tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia mengikuti apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepadanya dan meninggalkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan bagi dia atau dilarang bagi dia. Itulah ibadah. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan, al-ibadah hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup keseluruhan apa-apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diridhoinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang nampak maupun tidak nampak. Jadi apapun itu aktivitasnya, bentuknya perkataan ya, maupun perbuatan yang nampak maupun tidak nampak, hal tersebut dicintai oleh Allah dan diridhoinya, maka itulah ibadah. Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwa bentuk ibadah itu yang pertama melaksanakan perintah, baik berupa yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian yang kedua yaitu adalah meninggalkan larangannya, baik berupa yang haram maupun yang makruh. Itulah bentuk ibadah. Dan kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa sesuka kita. Tidak bisa kita beribadah, saya senangnya beribadah seperti ini, saya senangnya beribadah seperti itu. Oh, saya suka seperti ini nih ibadahnya nih, saya suka seperti ini nih melakukannya. Tidak bisa kita beribadah seperti itu. Ibadah itu adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita melaksanakan ibadah tersebut harus sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan. Dan tidaklah kita mengetahui ini adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah, ini adalah sesuatu yang dimurkai oleh Allah, sesuatu yang diridhoi oleh Allah, ini sesuatu yang dibenci oleh Allah, melainkan melalui apa yang dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui wahyu yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Sehingga kita diperintahkan untuk mengikuti wahyu. Allah mengatakan, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah wahyu. Wahyu itu adalah Al-Quran dan Sunnah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita beribadah kepada Allah, hendaknya sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita, agar ibadah yang kita lakukan itu sesuai dan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.